kehangatan seorang mommy cuy, itu pasti sangat didam-damkan sama seluruh pria di muka bumi ini. Apalagi mommy tersebut itu bakalan ngajarin kita bagaimana cara kita memperlakukan seorang wanita. Ya, pasti kalian tahu ya kan maksud gue memperlakukan seorang wanita itu kayak apa. Nah, jadi kali ini gue bakalan ngebahas salah satu manga yang bercerita soal mommy lagi, yang berjudul Aono Senbiki Mamakatsu Shitara Mamagade Kita Hanashi. So, seperti apa ya kan jalan cerita dari manganya? Langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Nah, jadi cuy, manga yang satu ini itu bakalan ceritain kisah kekaguman Hirakawa Jun terhadap rasa cinta tanpa syarat yang udah diberikan sama seorang ibu. Nah, di sini cuy, saat si Jun itu udah di sekolahnya, si Jun itu kayak sangat iri banget mendengar cerita dari teman sekelasnya tentang seperti apa kelakuan dari ibu mereka. Ya, di sini ya kan, karena si Jun itu kayak malah melototin para siswa yang bercerita soal ibunya. Di sini teman masa kecil si Jun itu refleks menegur si Jun gitu cuy. Kalau ya dia itu jangan menatap para siswa dengan tatapan tajam, karena ya bisa aja gara-gara itu nggak bikin dirinya jadi kagak bisa punya temen cuy. Ya, di sini ya kan si Jun itu menceritakan gitu cuy, kalau ya dirinya itu sebenarnya cuma pengen ngerasain kehangatan memiliki seorang ibu. Meskipun di sini si Jun itu kayak nyeritain gitu cuy dengan sungguh-sungguh ya kan tentang kepengenan dirinya kayak ngerasain kehangatan seorang mommy. Di sini ya kan malah respon dari teman masa kecil si Jun itu kayak malah nyangka ya kan kalau sama si Jun itu punya mother complex gitu cuy. Jadi ya di sini tuh mother complex itu kayak kekaguman sama ibunya sendiri, cuman dalam hal yang aneh-aneh gitu cuy. Nah, di sini itu cuy, singkat cerita ya kan, saat si Jun itu pada akhirnya pulang dan mampir ke sebuah restoran, dirinya nyeritain cuy kalau dia itu kagak punya seorang ibu karena ibunya dia itu udah meninggal dunia saat ngelahirin dirinya. Makanya ya kadangkala saat si Jun itu kayak ngeliat orang yang lagi bermesraan sama ibunya, itu kayak ngebikin dirinya jadi iri cuy. Nah, di sini cuy, sesampainya si Jun di rumahnya dia itu disambut sama ayahnya dia yang lagi duduk di depan altar ibunya dia. Ya, di sini ya kan, karena saking lelahnya ayah si Jun terhadap pekerjaannya, itu kadang ya kan itu ngebikin ayahnya jarang banget gitu cuy ngasih kasih sayang kepada si Jun. Bahkan ya di sini si Jun itu malah kena marah gitu cuy gara-gara minta konsultasi kepada ayahnya. Ya, hal di sini meskipun itu ngebikin dirinya jadi bersedih ya kan, namun saat lagi bersedih kayak gini cuy, dirinya itu tiba-tiba aja mendapatkan notif dari APK micet yang nyediain para MILF buat di testing cuy. Ya, hal di sini ya kan, keras si Jun kayak malesuin umurnya sendiri, itu yang ngebikin dirinya jadi ngedapetin sosok mommy yang bisa diajak dating sama dirinya cuy. Meskipun di sini si Jun itu masih SMP anjir. Nah, di sini cuy, di keesokan harinya saat hari dating sudah tiba, si Jun itu menyangka cuy kalau ya mungkin ini tuh adalah tipuan dari APK tersebut. Namun ya di sini saat si Jun tuh kayak lagi nungguin ya kan sosok mommy tersebut, di sini si Jun itu malah dikejutin cuy sama sosok mommy cakep yang bernama Saki. Ya, sontak ya kan, gara-gara kedatangan dari si Saki itu ngebikin si Jun terkejut gitu cuy sama kecantikan dari si Saki. Bahkan sampai ngebikin dirinya itu jadi malu-malu seketika cuy. Ya, di sini alih-alih si Jun tuh kayak dicampakin ya kan sama si Saki karena masih bocah, si Saki di sini malah ngajak si Jun beneran gitu cuy buat mampir di apartemennya. Ya, di sini ya kan si Saki itu sontak langsung ngasihin perhatian dirinya kepada si Jun gitu cuy sebagai seorang mommy buat masakin masakan untuk si Jun. Bahkan ya saat si Jun tuh kayak lagi belepotan makan ya kan, dirinya itu kayak sampai ngasihin perhatian lebih gitu cuy dengan ngusap mulutnya si Jun. Sampai puncak klimaksnya yaitu saat si Saki malah ngajak si Jun buat mandi terlebih dahulu sebelum ngajak mereka buat ngelakuin ritual di ranjang cuy. Bahkan ya sampai diajak mandi bareng segala anjir di sini. Nah, nih ada sini gitu cuy, saat udah diajak sama si Saki, di sini si Jun tuh kayak langsung menolak mentah-mentah gitu cuy, karena yang maksud kedatangan dirinya itu ya sebenarnya bukan buat ngelakuin begituan sama sugar mommy. Namun ya dirinya itu kayak cuman pengen aja ngerasain seperti apa rasanya memiliki seorang ibu.
Ya sontak ya kan, karena mendengar ucapan ini itu ngebikin si Saki sempat terdiam sementara cuy. Dan di sini ya karena ngerasa bersalah ya kan, si Jun itu sambil bersedih meminta maaf kepada si Saki cuy. Namun ya di sini alih-alih marah kepada si Jun, si Saki di sini tuh malah ngasih pelukan cinta ke si Jun gitu cuy, sambil bilang kalau terima kasih udah mengutarakan kebenarannya. Terus ya si Saki yang rada mendalami perannya ya kan, itu dirinya bilang cuy kalau ya hidupnya si Jun pasti sangat kesepian banget. Ya di sini itu cuy, si Jun yang baru pertama kali akan ngerasain gimana rasanya dipeluk sama seorang wanita, dirinya di sini tuh kayak ngerasa sangat bahagia banget cuy. Apalagi di sini si Saki itu malah ngebolehin si Jun buat menganggap dirinya sebagai seorang ibu. Ya sontak ya kan, gara-gara hal ini juga itu kayak ngebikin si Jun jadi manja banget kepada si Saki. Apalagi sama si Saki, si Jun langsung diberi perhatian gitu cuy. Dan si Saki di sini itu kayak malah nawarin gitu cuy buat ngebersihin telinganya si Jun sambil si Jun ditidurin di pahanya dia cuy. Ya sontak ya kan, gara-gara hal ini itu ngebikin si Jun jadi keenakan cuy. Apalagi sentuhan si Saki itu sangat lembut banget menurut dirinya. Nah di sini itu cuy, sebenarnya kan gue kayak kagak tahu banget apa maksud dari si Saki ya kan, dan seperti apa sebenarnya niatan si Saki. Namun di sini itu cuy, saat ya si Saki itu kayak lagi ngebersihin telinganya si Jun, si Saki itu bilang cuy kalau ya ngapain si Jun tuh kayak malu karena ya dirinya itu cuma ngeluarin kotoran aja dari telinganya dia. Terus ya sembari si Saki itu kayak ngebersihin telinganya si Jun, dirinya itu bilang cuy sambil ngebisikin si Jun, karena ya mungkin saking keenakannya si Jun sampai ngeluarin suara segala, ya itu ngebikin dirinya jadi malu-malu saat lagi dimanjain sama si Saki. Apalagi ya di sini ya kan, di momen ini itu cuy, si Saki itu kayak bilang kalau ya ketika bersama ibu ya kamu itu bebas aja melakukan hal apapun, sambil dia itu kayak niup telinganya si Jun cuy. Anjir banget lah di sini kata gue sih. Apalagi ya di sini si bangsat ini malah ketiduran di sono coy. Wah ini sih bikin iri anjir. Dan ya saat dah di ujung-ujungnya ya kan, saat si Saki itu ngebersihin telinganya si Jun, dirinya itu bilang cuy kalau ya mulai dari sekarang tolong panggil dirinya sebagai seorang ibu. Dan beneran aja di sini ya kan, gara-gara udah diizinin sama si Saki, si Jun itu sontak langsung manggil si Saki dengan sebutan ibu cuy. Nah singkat cerita cuy, di sini si Jun nyeritain kalau sejak dirinya itu dating sama si Saki, gak tahu gimana ya kan, pihak sekolah itu tiba-tiba aja mengetahui akan hal itu. Dan gara-gara hal itu ngebikin dia jadi diskors selama 1 bulan. Dan gak tahu ya kan karena ulah siapa, gosip mengenai dirinya itu tersebar di ujung sekolah cuy. Sampai dia itu mau gak mau harus menghapus nomornya si Saki karena terpaksa. Nah di sini cuy, setelah sebulan berlalu, di sini kita diliatin sama si Jun yang lagi makan di restoran sama ayahnya dia. Di sini si Jun itu heran cuy, kenapa ayahnya itu tumben banget ngajak keluar makan bersama dia. Ya di sini ya kan, saat lagi makan bersama ayahnya, si Jun itu kayak mikir gitu cuy, gimana kabar dari si Saki. Sampai ya saat dirinya itu kayak lagi galau mikirin si Saki, si Jun di sini malah mencium wangi dari parfum seorang wanita yang dia kenali cuy. Dan saat itu juga ayah si Jun itu bilang cuy kalau dirinya itu udah menikah. Dan siapa yang menyangka kalau ternyata istri baru dari ayahnya si Jun itu adalah si Saki cuy. Ya di sini sontak ya kan, ngelihat si Saki, si Jun itu terkejut gitu cuy. Apalagi ya ayahnya itu kayak kagak pernah nyeritain soal si Saki sama sekali kepada dirinya. Dan saat si Saki itu kayak kenalin dirinya ya kan kepada si Jun sebagai istri dari ayahnya. Dan juga ya di sini si Saki itu kayak ngejelasin ya kan kalau dirinya dan ayahnya itu udah berkencan beberapa waktu lalu. Sampai pada akhirnya mereka itu mutusin buat mengisi formulir pernikahan. Ya sambil si Saki bilang kayak tadi ya kan, dirinya itu bilang cuy kalau mohon kerjasamanya karena mereka akan hidup bersama. Cuman ya di sini ya kan, sambil si Saki bilang kayak tadi, di sini lawak ya kata gua, bapaknya si Jun itu malah izin gitu cuy kepada si Jun kalau ya dirinya itu bakalan pergi ke luar negeri anjir. Bahkan kayak langsung aja tiba-tiba aja ya kan, setelah acara makan bersama dirinya tuh kayak langsung pergi aja anjir, kayak gak ada rasa apa, kayak istri barunya disapa kayak. Makanya kata gue di sini rada aneh sih. Hingga ya pada akhirnya di sini ya kan, malah ayahnya si Jun itu meninggalkan mereka berdua buat hidup bareng berduaan di rumahnya si Jun anjir. Waduh cok.
Nah, sampainya si Saki di rumahnya si Jun, cuy. Di sini si Jun itu langsung ngasih tahu di mana letak kamarnya dia. Ya di sini ya kan, karena si Jun tuh kayak ngeliat kalau Saki lagi keberatan ngebawa kopernya dia, si Jun itu langsung nawarin diri buat ngebantuin si Saki, cuy. Ya di sini sambil ngeliatin si Saki, si Jun tuh kayak bertanya-tanya, cuy, apakah si Saki itu bakalan beneran tinggal di rumahnya dia? Apalagi ya ayahnya dia itu malah pergi meninggalkannya ke luar negeri, anjir. Ya, dia sini itu, cuy. Karena si Saki itu baru sampai di rumahnya si Jun ya kan. Si Saki itu bertanya, cuy, di mana letak dapur di rumahnya dia. Karena ya di sini dirinya itu bakalan masakin masakan buat si Jun, cuy. Wah, aduh anjir. Baru perform udah pengen masakin anaknya dia. Wah. Waduh, ini bikin iri sih, anjir. Ya di sini ya kan, gara-gara ngeliat harum wangi dari makanan si Saki, si Jun tuh awalnya bingung gitu, cuy, sama niatan dari si Saki. Terus ya karena keheranannya kan, sambil ngeliatin si Saki makan, si Jun nanyain gitu, cuy, apa maksud dari alasan dirinya itu menikah sama ayahnya. Dan si Saki gak basa-basi, dirinya tuh langsung bilang kalau dirinya itu bakalan menjadi ibu dari si Jun. Karena ya saat dulu dirinya tuh bersama si Jun, si Saki di sini ngerasa, cuy, kalau dia itu kayak sangat seneng banget dengan kehadiran dari si Jun. Apalagi ya di sini si Saki itu sempat khawatir gitu, cuy, sama keadaannya si Jun. Karena ya saat dirinya itu terakhir kali bertemu si Jun, dirinya itu gak pernah menghubungi dia sama sekali, cuy. Nah, singkat cerita, cuy, setelah mereka berdua itu makan bersama, si Jun yang bergegas buat tidur karena disuruh sama si Saki, dirinya itu mendengar, cuy, suara air dari si Saki yang lagi mandi. Ya di sini akan sambil balik mikirin apa sebenarnya tujuan dari si Saki. Tiba-tiba aja itu, cuy, saat si Jun tuh lagi ngelamun ya kan, dirinya itu dikejutin sama kemunculan si Saki di belakangnya dia, cuy. Ya di sini akan karena dibangunin sama Saki secara dadakan, si Jun itu bilang, cuy, kalau ya dirinya itu rada sulit buat tidur. Dan ya setelah mendengar hal ini ya kan, si Saki itu jadi bilang, cuy, kepada si Jun kalau ya mungkin karena sebab dirinya yang datang tiba-tiba aja ke rumahnya si Jun, makanya itu ngebikin si Jun jadi kagak bisa tidur, cuy. Sembari ada di sini si Saki malah ngeluarin lilin terapi gitu, cuy, buat ngebikin si Jun jadi relax. Apalagi ya di sini menurut si Jun gitu, cuy, wangi lilin yang dibawa sama si Saki itu kayak sama persis sama wangi dari si Saki, cuy. Sampai ya di sini pada saat si Jun itu mau tertidur, si Saki itu malah ngehampirin si Jun, cuy, sembari berbaring di sampingnya dia dan bilang kalau ya waktu kecil saat dirinya itu takut buat tidur sendirian, dirinya itu selalu ingin tidur sama seseorang. Terus ya si Saki itu bilang, cuy, kalau ya bukannya si Jun itu pernah bercerita kepada dirinya pengen ngerasain gimana kehangatan dari seorang ibu. Dan di sini ya si Saki itu ngutarain gitu, cuy, kalau ya jika dirinya jadi ibunya si Jun, ada banyak hal yang pengen dia lakuin bersama si Jun sebagai seorang ibu dan anak. Terus ya di sini dia tuh kayak ngutarain gitu, cuy, hal apa yang diimpiin sama dirinya. Sampai pada akhirnya si Saki itu bilang kalau tidur bersama si Jun itu juga menjadi salah satu hal yang dia pengenin. Dan ya sambil ngebelai si Jun, cuy, si Saki itu bilang kalau si Jun bisa mendapatkan momen tersebut bersama dirinya. Dan ya kira batas ambang dari kewarasan si Jun semakin goyah, cuy. Pada akhirnya kan si Jun di sini itu malah tertidur di pelukannya si Saki, cuy. Waduh anjir. Ini mah real kehangatan seorang mommy, anjir. Nah di sini itu, cuy, di pagi harinya ya kan, si Jun yang ngerasa kalau mungkin ini tuh adalah mimpi karena si Saki pada akhirnya gak ada di samping dirinya. Si Jun itu malah dikejutin, cuy, sama si Saki yang lagi nyiapin sarapan pagi untuk dirinya. Bahkan ya gara-gara Saki yang perhatian banget ya kan, itu sampai ngebikin si Jun di sini sontak menangis seketika, cuy. Sampai di sini itu ngebuat si Saki jadi iba dan langsung memeluk si Jun dan bilang kalau tenang aja karena dirinya itu ada bersama si Jun. Soalnya di sini dirinya bilang juga, cuy, kalau dia itu adalah ibu dari si Jun. Nah di sini itu, cuy, saat Saki pada akhirnya nganterin si Jun buat pergi ke sekolah, panel cerita berganti, cuy. Di sini kita itu diliatin sama sudut pandang dari teman masa kecil si Jun. Di sini ya si Riko itu nyeritain, cuy, kalau ya sejak kecil dirinya tuh selalu bersama si Jun.
Dan si Riko itu sadar cuy kalau si Jun emang dari kecil tuh selalu mengidamkan mempunyai sesosok ibu yang perhatian sama dirinya. Sampai di sini si Riko itu dapat kabar cuy kalau si Jun itu udah pergi kencan sama seorang sugar mommy. Makanya di sini ya kan, di momen saat si Jun itu udah diskors sampai mereka itu kayak masuk ke SMA barunya, si Riko itu di sini pengen ngajak si Jun buat berangkat sekolah bersama cuy, dengan tujuan pengen ngehibur dirinya. Nah di sini dirinya malah dikejutin gitu cuy sama sosok dari si Saki yang berdiri di hadapannya si Jun cuy. Nah di sini cuy, saat si Riko tuh lagi ngeliatin si Jun yang diam di bawah pohon sambil makan bento dari si Saki, di sini dirinya itu mutusin buat menghampiri si Jun cuy, cuman buat nanyain siapa yang ngebikin bento dirinya. Karena dirinya itu kayak ngeliat gitu cuy, ada seorang wanita di rumahnya si Jun di pagi harinya. Ya di sini karena kayak ngerasa tertekan ya kan ditanyain sama si Riko, di sini si Jun tuh nyeritain cuy kalau wanita itu adalah ibu barunya dia. Jadi ya di sini si Jun tuh kayak nenangin si Riko gitu cuy, kalau dirinya itu gak perlu khawatir. Dan pada akhirnya di sini si Jun itu malah ninggalin si Riko gitu cuy, sambil menutup mulut perihal ya kalau sebenarnya sosoknya si Saki itu adalah sugar mommy yang dia kencani anjir. Nah di sini itu cuy, saat sekolah itu udah usai dan si Jun juga mutusin buat pergi balik. Si Jun di sini tiba-tiba dikejutin gitu cuy sama kemunculan dari si Saki di hadapannya dia. Ya meskipun si Jun tuh sadar ya kan kalau si Saki itu kayak dengan sengaja menunggu dirinya. Nah di sini si Saki balik bilang cuy kalau bukannya dirinya yang pengen melakukan ini itu jika dirinya memiliki seorang ibu. Soalnya di sini si Saki itu kayak ngajak si Jun gitu cuy buat pergi bersama dirinya. Nah di sini itu cuy, ternyata si Saki itu malah ngajak si Jun buat pergi belanja bersama di supermarket. Ya di sini si Saki itu nanyain gitu cuy soal kesehariannya si Jun, terutama ya tentang gimana rasa bento dari buatannya dia. Dan si Saki itu bilang kalau ya saat dirinya itu ngebuatin bento untuk si Jun, itu adalah bento pertama kalinya saat dirinya itu membuatkan bento untuk seseorang. Dan hal itu ngebikin dirinya jadi deg-degan cuy. Ya di sini ya kan sambil ngelilingin supermarket, si Saki itu nanyain cuy kalau si Jun nanti mau makan apaan. Dan si Jun tuh sambil malu-malu bilang cuy kalau dirinya pengen makan tamago yaki. Dan ya sambil tersenyum si Saki tuh bilang cuy kalau ya dirinya itu bakalan masakin si Jun masakan tamago yaki. Dan ya saat mereka itu pada akhirnya udah ngebayar barang bawaannya kan, si Jun itu ngeliat gitu cuy kalau si Saki itu kesulitan buat ngebawa barang belanjaan mereka. Dan di sini si Jun tuh nawarin diri buat ngebawa barang belanjaannya cuy. Nah di sini itu cuy, saat mereka itu udah belanja dari supermarket, si Jun itu sempat terpana sama es krim di sebuah kedai yang ngebikin dirinya dan si Saki pada akhirnya malah menghampiri toko tersebut sebelum mutusin buat pulang ke rumah. Dan ya saat mereka itu udah mulai menikmati es krim mereka, si Jun sama si Saki itu malah ngeliat seorang ibu yang lagi nyuapin anaknya cuy. Dan seperti yang bisa lu sangka ya kan, karena si Saki juga ngelihat hal ini, itu malah ngebikin si Saki jadi nyuapin si Jun dengan es krimnya dia cuy. Ya meskipun awalnya kayak malu-malu kayak gini ya kan, tapi si Jun malah berujung jadi mau cuy. Wah doa anjir deh bikin iri. Udah kayak ditidurin bareng sama si Momi ya kan, ini sekarang malah dikasih es krimnya Momi. Ya di sini itu cuy, sambil Saki itu kayak nanyain ya kan apakah es krim miliknya tuh enak. Di sini Saki itu juga malah minta jatah gitu cuy buat disuapin es krim miliknya si Jun. Ya di sini sambil es krimnya itu menetes, si Jun pada akhirnya itu malah nyuapin es krimnya dia ke si Saki cuy. Ya meskipun prasangka dirinya hal ini itu kagak mungkin dilakuin sama seorang ibu. Iya sih, ini kayaknya bakalan jadi kayak, ini kalau sama ibu tiri ya kan, itu pasti bakalan jadi kayak mother kompleks banget ya kan. Apalagi adegannya kayak, ini kata gue sih cukup sensitif ya kan. Apalagi itu ibaratnya kayak ciuman gak langsung anjir. Lo tau gak sih? Tapi rada beda anjir. Iya cowok, ini kayak ciuman gak langsung cuy. Dan seperti yang lo lihat di sini ya kan, pada saat mereka tuh kayak lagi bermesraan di sini, malah mereka itu dikejutin sama kemunculan dari si Riko gitu cuy. Ya jadi gimana menurut kalian buat part 1 dari series ini? Ini mungkin besok bakalan gue lanjut part 2 nya karena cuma sisa 2 chapter lagi. So mungkin sampai di sini dulu ya kan buat konten kali ini. Gue di sini undur diri. See you next time, sampai jumpa lagi cuy.